Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhir-akhir ini banyak sekali ya teman-teman politik-politik yang mohon maaf tanya hasu kan itu. Banyak sekali aktor-aktor politik, capres, cawapres dan elit-elit serta caleg-calegnya nih. Tapi ini mohon maaf nih. Ini cuma prediksi aku aja ya. Prediksi aku pemenang capres itu untuk saat ini ya, nanti mungkin seminggu sebulan lagi nggak tahu. Untuk saat ini itu Pak Prabowo kayaknya yang menang. Kenapa? Karena gini, coba kita mengaca Pilpres 2014 ya. Coba kita mengaca Pilpres 2014 dah. Dulu 2014 ini ada pertama kali ada buzzer nih dari dua kubu, dari kubunya Pak Prabowo sama dari kubunya Pak Jokowi. Untuk pertama kali kita diperlihatkan ada buzzer atau ada tim kampanye media sosial dari dua kubu. Tapi bedanya kubunya Pak Jokowi, buzzernya itu tidak nyerang Pak Prabowo secara personal. Itu yang akhirnya banyak rakyat suka sama Pak Jokowi karena kubu Pak Jokowi buzzernya di media sosial itu nggak menyerang personal dari Prabowo. Itu akhirnya banyak menilai simpati dari generasi milenial. Nah sekarang Gen Z diperlihatkan hal yang sama tapi bedanya terbalik. Gini, katakanlah Pak Ganjar itu dari PDIP sama dengan Pak Jokowi nih. Tapi bedanya nih gini, Pak Ganjar buzzernya itu nyerang personal Prabowo ataupun Anies. Sedangkan buzzernya Anies nih, buzzernya Anies sama buzzernya Prabowo itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada ya. Catat, hampir tidak ada. Yang ada justru mereka lebih banyak memuji calon presidennya. Jadi saran saya, kalau mau tidak ada perbedaan pendapat atau polarisasi di masyarakat, kedepannya tolong dong buzzer-buzzer nih berhenti nyerang capres-capres yang lainnya. Udah unggulin aja capres kalian. Unggulin apa prestasinya, unggulin siapa orangnya, apapun terserah, asal nggak nyerang capres nih. Karena saya takut nih. Takut apa? Takut Pak Ganjar kalah. Kalau sampai Pak Ganjar kalah nih, ya nggak tahu ada apa gitu. Tapi maksudnya kalau bisa Pak Ganjar nggak kalah nih. Tapi kalau capres ya mohon, kalau buzzernya itu kayak gini, nyerang personal, nggak tahu Ganjar menang apa kalah, nggak tahu. Kalau terus-terusan gini nggak tahu. Jadi mohon maaf nih Bang Denny Siregar nih dan teman-teman, cukup jangan terlalu sering nyerang Pak Jokowi sama anaknya tuh siapa, Gibran. Jangan, udah unggulin aja itu Mas Ganjar sama Pak Mahfud. Udah, dengan begitu insya Allah Pak Ganjar bisa menang. Tapi kalau terus-terusan gini nyerang personal Jokowi nih yang tingkat kepercayaan masyarakatnya 80%, tahu. Karena gini menurut saya, kenapa kok hari ini saya tadi bilang yang menang Prabowo, walaupun kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan, tapi menurut saya yang menang akan Prabowo itu karena gini, buzzer yang ada di media sosial sekarang punya yang dukung Pak Ganjar itu nyerang personal Anies maupun Prabowo. Udah cukup, kalau bisa cukup. Jangan banyak-banyak nyerangnya, jangan banyak-banyak, jangan tiap hari atau tiap host punya agenda nyerang tiap hari. Wah, kalau terus-terusan gini, aduh, saya nggak yakin Pak Ganjar menang kalau terus-terusan gini. Karena Gen Z itu nggak peduli masa lalu mereka. Menurut saya ya, Gen Z itu nggak peduli masa lalu capres. Gen Z itu lebih peduli siapa yang promosiin capres. Contoh nih paling enak nih,
Gen Z kalau beli ke TikTok Shop atau Shopee atau sebagainya, mereka akan lihat siapa yang promosiin barang tersebut. Sama nih, siapa yang promosiin Capres. Kalau yang promosi Capres jelekin produk lain, saya nggak yakin Gen Z akan milih Capres yang punya buzzer seperti itu. Nggak yakin deh. Jadi itu aja pemikiran saya. Jadi kalau bisa sudahi nyerang sana nyerang sini, bazar-bazar nih semuanya nih. Bang Ade Armando juga nih yang sekarang ya kelihatan jadi bazarnya Pak Prabowo. Ya, sudah. Tapi emang sih kalau dilihat-lihat Bang Ade nih, contoh nih ya, contoh untuk sahabat-sahabat Bang Ade yang dulu, nggak usah lagi nyerang capres lain deh. Bang Ade itu loh contoh, walaupun dia juga nyerang, nggak nyerang capres sih, nyerang partai sih. Tapi kalau nyerang partai nggak akan ngaruh sebenarnya sama Gen Z. Tapi kalau nyerang personal capres akan sangat berpengaruh dan itu sangat merugikan capres yang kalian dukung. Percaya deh. Udah cukup menyerang personal antar capres. Sekarang kita naikkan trending, yaitu membranding bagus capres pilihan kita masing-masing. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.